Aku tiba di bandara jam 11 siang tepat untuk menjemput bosku yang baru pulang dari Jakarta. Turun dari pesawat, bosku langsung naik mobil yang aku kendarai. Namun saat di mobil, Pak Heru bosku bilang, gak usah ke kantor atau pulang ke rumah, tapi dia minta diantarkan ke suatu tempat. Kutanyakan, kita kemana Pak? Dan bosku menjawab, sudah kamu gak usah banyak tanya, antarkan saja saya ke alamat yang saya kasih itu, katanya. Sepanjang perjalanan, akhirnya aku hanya diam. Seperti biasanya, aku cuma fokus nyetir, karena aku memang hanya seorang sopir. Ku dengar Pak Heru menelepon seseorang, dan samar-samar suaranya seorang wanita. Tadinya kupikir bosku pasti menelepon Bu Mita istrinya untuk mengabarkan kalau dirinya sudah tiba di kota kami setelah seminggu berada di Jakarta. Akan tetapi, aku salah. Wanita yang ditelepon itu bukan Bu Mita, melainkan Mbak Sari, istri dari Bang Rudi petugas security di kantor bosku yang konon sudah dinikahi oleh bosku sebagai istri kedua. Walau mereka baru menikah secara sirih. Aku bisa memastikannya, karena bosku menyebut nama Sari dalam teleponnya. Nada bicaranya juga sangat mesra, dibumbui panggilan sayang. Setelah menelepon, bosku kembali berkata padaku, nanti kamu antarkan saya terus kamu boleh pulang saja, tinggalkan saya di sana. Kamu jangan bilang apa-apa ke istri saya. Kalau istri saya bertanya, kamu bilang saja kalau saya belum bisa pulang karena masih ada rapat tambahan di Jakarta 3 hari lagi, katanya. Pak Heru kemudian mengambil sebuah amplop berwarna coklat dan melemparkan ke kursi depan di sampingku. Katanya, itu duit 2 juta buat kamu beli jajan dan rokok, dan buat duit tutup mulut. Pokoknya, kamu harus rahasiakan jangan sampai istri saya yang galak itu tahu kalau sebenarnya saya sudah pulang dari Jakarta ke kota ini. Tegas bosku. Ku jawab, siap bos. Saya laksanakan semua perintah bos. Makasih bos untuk uang jajannya. Balasku dan tetap menyetir mengantarkan bosku ke alamat yang dituju. Setelah sekitar 1 jam perjalanan dari bandara, akhirnya kami tiba di sebuah kompleks perumahan lumayan elit dan berhenti di sebuah rumah paling pojok. Bosku turun dengan membawa koper dan tas oleh-oleh, kemudian menuju ke rumah itu. Sementara, kulihat seorang wanita menyambutnya sambil membukakan gerbang rumahnya. Dugaanku ternyata memang benar. Wanita itu adalah Mbak Sari. Mbak Sari sempat kaget saat mengetahui aku yang mengantarkan Pak Heru. Dia juga sempat ingin menyapa aku. Namun saat itu, bosku menyuruhku langsung pergi dari sana. Kupikir Mbak Sari pasti kaget saat tahu kalau aku yang mengantar bosku ke rumah itu. Dan bisa juga dia khawatir jika aku akan menceritakan apa yang kulihat kepada Bang Rudi, suaminya. Padahal, sebenarnya aku juga sudah tahu dari Big Narsi tentang hubungannya dengan bosku selama ini. Dan aku pun tidak menceritakan kepada Bang Rudi, walau suami Mbak Sari itu beberapa kali bertemu denganku. Sebenarnya, aku sama sekali gak mau tahu dan gak suka kalau harus ikut campur dalam urusan pribadi orang lain, apalagi soal urusan rumah tangga bosku. Namun, aku jadi berpikir, kenapa Mbak Sari tega mengkhianati Bang Rudi suaminya dan jatuh ke dalam pelukan Pak Heru? Apakah hanya karena uang dan harta? Sebab Bang Rudi hanya petugas security, sedangkan bosku adalah pengusaha kaya yang sukses. Dan kenapa juga Pak Heru harus memilih Mbak Sari, wanita yang masih berstatus istri orang lain? Bukankah dengan uang yang dimilikinya, bosku bisa membeli cinta 1 malam dari wanita yang lebih muda dan lebih cantik dari Mbak Sari. Bahkan lebih segalanya dari Bu Mita, istri bosku. Akan tetapi, yang kupikirkan tentang bosku dan Mbak Sari perlahan memudar, berganti dengan bayangan wajah Bu Mita istri bosku. Aku masih ingat, tadi pagi ketika mengantarkan dia ke kantor dinas,
sikap Bumita sudah berubah pada diriku. Wanita cantik tapi galak itu mulai baik dan berani menunjukkan kemesraan padaku. Ucapan Bumita masih terngiang di telingaku. "Sayang ya bos, kamu harus pulang dari Jakarta hari ini." Padahal aku ingin sekali untuk mengulangi apa yang kita lalui di villa di destinasi pegunungan itu, Wan. Bisik Bumita ketika aku mengantarkan dirinya ke kantor. Kini setelah mengantar bosku ke rumah elit yang ditempati Mbak Sari, aku jadi merasa bahagia. Dalam hatiku bilang, Bumita pasti senang jika mendengar kabar suaminya belum bisa pulang dari Jakarta, walau sebenarnya Pak Heru sudah kembali ke kota ini. Kebohongan bosku pada istrinya tentu akan memberikan lebih banyak waktu bagiku untuk bisa mengulangi semuanya bersama Bumita. Bukankah istri bosku sudah tidak sabar untuk bisa memiliki anak dan keturunan untuk keluarga bosku? Diam-diam, anganku kembali mengingat betapa indahnya pemandangan alam dan suara merdu yang kunikmati bersama istri bosku di villa itu. Dan seketika saja, aku merasakan ada yang kembali bergejolak dalam diriku. Seperti biasanya, setelah tugas mengantar istri bosku selesai dan mengantarkan Pak Heru ke tempat Mbak Sari, aku pun mengarahkan mobil ke rumah bosku. Sudah jam 1 lebih siang itu, dan Big Narsi pasti sudah menungguku dengan hidangan makan siang yang selalu spesial disediakannya untuk diriku. Saat aku datang, Big Narsi bertanya, "Kamu kok sendirian, Wan? Bukankah katanya menjemput bos kamu dari Jakarta? Apa Pak Heru langsung ke kantor ya?" Katanya. Kujelaskan, Pak Heru nggak jadi pulang sekarang, Big, karena katanya ada rapat tambahan selama 3 hari di Jakarta. Mendengar jawabanku, wajah Big Narsi jadi terlihat sangat bergembira. Dia bilang, "Ya syukur deh, berarti kita masih bisa seperti itu kalau bos kamu dan istrinya sedang nggak ada di rumah ini, Wan." "Kamu mau langsung makan? Apa mau makan yang ini dulu, Wan?" "Bibik ingin yang seperti kemarin lagi, Wan," kata Big Narsi ketika aku sampai di rumah bosku. Big Narsi mengatakan hal itu sambil menunjukkan sesuatu padaku yang membuat jantungku jadi berdebar melihat pemandangan yang seperti itu. Akan tetapi ku jawab, "Waduh Bibik ini, kok nggak bosan-bosannya sih? Saya lapar, Big, saya mau makan ikan bawal dan kerang basah yang asli saja, bukan yang seperti itu." Lalu kata Big Narsi, "Ya udah kamu makan dulu deh. Tapi janji ya, kalau nanti masih ada waktu, kamu santap juga punya Bibik yang ini, Wan." Tingkah Big Narsi memang suka menggodaku. Maklum sudah sangat lama wanita bertubuh semok itu nggak pernah pulang kampung dan bertemu anak dan suaminya. Ku jawab, "Siapin dulu makannya, Big. Nanti deh, kalau masih sempat dan belum jemput Bumita, pasti saya santap yang itu juga, Big," kataku sambil tersenyum padanya. "Ih, itu kamu paham yang Bibik maksudkan, Wan. Kamu emang bandel deh, selalu bikin Bibik baper dan pingin keramas setiap hari," balas Big Narsi manja. Kemudian dia mengajakku ke dapur untuk makan siang bersama dirinya. Sebelum melanjutkan ceritanya, ku sampaikan dahulu bahwa kisah kali ini merupakan seri ke-7 ya kawan. Sehingga ada baiknya kawan semua menyimak juga kisah sebelumnya di seri pertama sampai ke-6, supaya bisa nyambung dan memahami keseluruhan jalan ceritanya dan tidak sampai gagal paham. Ku ucapkan terima kasih untuk kawan semua yang tetap setia mendengarkan kisah hidupku di channel Makyam. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menuturkan ceritanya. Sekarang, mari kita lanjutkan bersama ceritaku. Begini kisah selengkapnya. Siang itu kulihat Binarsi tidak banyak makan nasi, lebih banyak makan sayur bening bayam ditutup dengan salad buah. Katanya bodinya sudah kegemukan, jadi pingin diet ngurangin porsi makan biar turun berat badannya.
Big Narsi selesai duluan, sementara aku masih nambah. Sebab menu ikan, bawal, dan kerang basah kesukaanku sangat sayang jika kulewatkan. Apalagi sejak pagi, aku memang belum sarapan. Big Narsi mengenakan gamis dan hijab berwarna serasi, biru tua. Wanita berusia 40 tahun. Itu lalu bangkit mencuci piring di wastafel dapur. Kamu lanjutkan saja makannya, Wan. Makan yang banyak, supaya nanti kamu kuat. Bibik mau nyuci piring sebentar, terus persiapan ganti seragam, hehehe. Kata Big Narsi sambil menoleh ke arahku dan melemparkan senyuman manis mengandung umpan. Aku tak menggubris Big Narsi, hanya membalas senyumannya dan kembali melanjutkan makan yang belum kuhabiskan. Walau indera pengecapku menikmati menu makan yang sedap siang itu, tapi pikiranku jadi berkelana mengingat kejadian semalam di rumah Bu Marni, ibu kosku. Kekesalan Bu Marni pada diriku semalam sudah membuat paginya aku jadi nggak dibuatkan sarapan olehnya. Soalnya semalam sepulang aku dari rumah bosku, Bu Marni sudah menyambutku di ruang keluarga. Kami menyantap nasi goreng yang dibelikan Bu Mita bersama-sama. Lalu, tepat jam 11 malam, Bu Marni pun mengajakku istirahat di kamar atas. Seperti malam sebelumnya, Bu Marni selalu ingin memanfaatkan waktu kebersamaan kami, selagi Mbok Darmi, pembantu rumah tangganya, belum pulang dari mudik ke kampung halaman. Apalagi, kata Bu Marni, aku sudah seharian meninggalkannya sendirian. Padahal harusnya hari Minggu aku libur dan bisa menemaninya di rumah seharian. Malam itu, aku juga ingin sekali kembali seperti itu bersama Bu Marni, wanita setengah baya yang cantik dengan lesung pipi dan tahi lalat di atas bibirnya. Dan tanpa berpanjang kalang, begitu Bu Marni memberikan sinyal harapan, langsung saja ku sambut dengan antusias dan penuh kehangatan. Ibu bahagia sekali, Wan. Seandainya setiap malam bisa seperti ini bersamamu, bisik Bu Marni. Namun, mendadak Bu Marni jadi ngambek dan kesal, karena tanpa sengaja aku malah memanggil nama Bu Mita saat sedang berbincang dengan dirinya. Hal itu membuat Bu Marni jadi kesal dan berkata padaku, "Kamu nyebelin deh, Wan. Kamu bicara sama diriku, tapi akhirnya malah menyebut nama istri bos kamu. Kamu berkhayal tentang istri bos kamu di atas kebahagiaanku ya, Wan?" Ketusnya. Aku baru saja menyuap ikan bawal terakhir di meja makan ketika lamunanku buyar. Big Narsi sudah berada di sampingku. Dia duduk di kursi di sebelahku sambil bergelayut pada lenganku yang sedang makan di meja makan. "Kamu makan apa ngelamun sih, Wan? Udah habisin suapan terakhirnya, terus minum." "Apa kamu enggak tertarik nih? Dari tadi Bibik sudah menyiapkan buah besar dan segar untuk pencuci mulut," kata Big Narsi. Kulihat Big Narsi sudah berganti pakaian, gamis dan hijab biru tua sudah ditanggalkan dan kini hanya mengenakan gaun pendek tanpa hijab. Big Narsi mengerlingkan mata genitnya dan menyodorkan buah segar sebagai hidangan penutup dan pencuci mulut. Ya, hidangan penutup sekaligus hidangan pembuka untuk diriku bisa menikmati menu lainnya yang lebih sedap dari Big Narsi. Kusantap buah segar itu, sementara Big Narsi kelihatan sangat senang melihatku yang begitu lahap. Jangan dihabiskan di sini, Wan. Masa kamu mau di dapur sih? Kita pindah ke sofa depan aja yuk, ujar Big Narsi sambil menarik tanganku dan menuntun langkahku ke ruang tamu di rumah bosku. Saat itu sudah jam 2 siang dan masih banyak kesempatan sebelum aku harus berangkat kembali untuk menjemput Bu Mita di kantornya jam 4 sore nanti. Tentu, waktu selama 2 jam bisa dimanfaatkan oleh Big Narsi untuk membahagiakan diriku sekaligus meraih impian kebahagiaannya sendiri. Sofa di ruang tamu menjadi saksi bisu
bagaimana akrab dan dekatnya aku dan pembantu bosku itu berkomunikasi dan berbincang-bincang tentang banyak hal. Hingga pada akhir pembicaraan, Big Narsih sedikit kaget dan protes padaku. "Ih Wan, kok di dalam sih? Biasanya kan di luar. Kalau Bibik kenapa-kenapa gimana?" katanya dengan mata melotot padaku. Ku jawab, "Iya maaf Bik, saya kelolosan. Soalnya kemarin Bu Mita malah marah kalau di luar, maunya malah di dalam saja. Hehehe," balasku. Big Narsih semakin sewot. "Ya bedalah Wan, Bu Mita kan memang sedang minta bantuan kamu supaya dia bisa memberikan anak untuk bos kamu. Sedangkan Bibik kan gak butuh anak Wan, karena sudah punya 3 deh kampung. Lagi pula, Bibik kan sudah lama gak ketemu anak dan suami Bibik di kampung halaman. Apa kata orang kalau tiba-tiba anaknya Bibik punya adik lagi Wan?" Big Narsih ngomel-ngomel, tapi wajahnya tetap tersenyum manja padaku. Lalu dia berlari kecil ke belakang. "Udah Bibik mau bersihkan dulu ke kamar mandi." "Kamu memang bandel Wan. Untung saja kamu bisa bikin Bibik bahagia sampai baper dan harus keramas lagi," katanya lalu mencubit lenganku, lalu beranjak ke kamar mandi. Aku menghela nafas lega. Siang itu bukan hanya menu makanan sedap yang mengenyangkan perutku. Big Narsih juga sudah memberikan menu lengkap untuk bawa perutku. Hehehe. Setelah ke belakang membersihkan apa yang harus dibersihkan, Big Narsih kembali menghampiriku dengan membawa segelas es teh untukku. Sudah dikenakannya gamis biru tuanya kembali, namun masih tanpa hijab karena rambutnya masih basah sehabis keramas. "Nih, es tehnya minum dulu Wan, biar seger terus mandi," katanya sambil duduk di sampingku. Kuteguk es teh yang disodorkan Big Narsih. Setelah itu, kembali bersandar santai di sofa. Lalu kubelai rambut ikalnya yang masih basah. "Kok siang-siang mandi keramas Big? Hehehe," ujarku mencandainya. "Ya iyalah Wan, habisnya gimana lagi? Kamu emang bandel bikin Bibik selalu pingin keramas tiap kali ketemu kamu," balas Big Narsih. Dia kembali bergelayut bersandar di bahu kananku. Sambil menatapku, Big Narsih bertanya tentang perjalananku mengantarkan istri bosku ke destinasi wisata kemarin. Soalnya, sejak kemarin, kami belum sempat membicarakan tentang perjalananku mengantar istri bosku berlibur ke villa di pegunungan itu. Kujelaskan semuanya pada Big Narsih, bagaimana aku telah membantu Bu Mita dan menuruti semua perintahnya. Bukankah hanya Big Narsih yang diizinkan untuk boleh mengetahui semua rahasia yang disimpan oleh Bu Mita? Jadi ya, aku menjelaskan semuanya dengan detail kepada Big Narsih. Ku bilang, pokoknya semua tugas dari Bu Mita sudah saya laksanakan dengan baik Big. Semoga saja ada hasilnya dan Bu Mita sama bos saya bisa kembali akur dan harmonis seperti dulu. Big Narsih malah nyengir lalu terkekeh pelan. Katanya, "Mana bisa sih sekali saja langsung jadi dan ada hasilnya Wan. Bibik yakin pasti Bu Mita akan meminta bantuan kamu beberapa kali lagi. Kamu memang pemuda kampung yang beruntung Wan ya," ujarnya sambil sekali lagi mencubit hidungku. Tapi Big Narsih penasaran akan keindahan destinasi pegunungan yang kuceritakan padanya. Dia bilang, sekali waktu dia ingin sekali aku ajak jalan-jalan juga ke sana. Saat itulah aku jadi teringat kepada petugas villa. Lelaki kurus dengan kemeja putih yang selalu rapi. Lelaki ramah senyum yang tidak aku kenal namanya. Namun wajahnya sangat mirip dengan Mas Fufu Fafa. Kurasa dia sangat cocok bila dijodohkan saja dengan Big Narsih, pembantu rumah tangga di rumah bosku ini. Jadi, secara spontan, aku usil saja pada Big Narsih. Ku bilang, kapan-kapan deh saya ajak Bibik ke sana, tapi cukup boncengan pakai sepeda motor butut saya ya. Ya,
Karena mana mungkin kita pakai mobil bos saya, nanti di sana saya akan mengenalkan Bibik kepada teman saya yang menjaga villa. Ya, siapa tahu dia berjodoh sama Bibik. Hehehe, kataku. Big Narsi melotot lalu kembali sewot mendengar candaanku. Ih, kamu pikir Bibik ini wanita apaan, Wan? Bibik kan masih punya suami dan anak-anak di kampung halaman, Wan. Dan jelek-jelek ini Bibik adalah wanita yang selalu menjaga kesetiaan Bibik sama suami dan keluarga. Jadi, mana mungkin Bibik yang masih bersuami mau menjalin perkenalan khusus dengan teman kamu itu. Kalaupun Bibik selalu keramas setiap kali ketemu kamu, itu hanya karena Bibik membutuhkan bantuanmu tanpa embel-embel lainnya. Apalagi sampai memiliki perasaan untuk memiliki kamu, katanya. Ucapan Big Narsi seketika membuat ingatanku kembali melayang pada Mbak Sari, istri Bang Rudi, petugas security di kantor bosku. Ternyata, tidak semua wanita bisa menjaga kesetiaannya untuk tetap mencintai suami dan anak-anaknya, seperti Big Narsi. Buktinya Mbak Sari, wanita cantik di usia 35 itu, tega mendoakan Bang Rudi suaminya, walau keduanya sudah punya andin, anak mereka yang mulai bersekolah SD. Aku jadi pusing memikirkan apa hukumnya, jika saja benar, jika Mbak Sari sudah dinikahi oleh bosku. Di satu sisi, bosku berpoligami, mendoakan Bumita istri pertamanya. Dan di lain sisi, Mbak Sari pun jadi memiliki 2 orang suami, setelah mendoakan Bang Rudi suami pertamanya. Pertanyaan ini bergelaut di pikiranku. Apa ia semua ini diketahui oleh Bang Rudi? Dan apa Bang Rudi yang justru menyuruh istrinya menerima bosku, hanya demi harta dan kekayaan? Sementara, aku masih sibuk memikirkan urusan orang lain yang bukan urusanku. Diam-diam Big Narsi kembali sibuk dengan urusannya bersamaku. Kamu kalau lagi melamun jadi kayak patung ya, Wan? Ya sudah sekalian saja diam dan merem. Sekarang, Bibik mau kamu anterin sekali lagi ke puncak impian Bibik. Seperti kamu mengantarkan Bumita ke destinasi wisata pegunungan kemarin ya, Wan? Bisik Big Narsi. Kulihat jam dinding masih menunjuk pukul 3 sore. Masih ada waktu 1 jam lagi sebelum aku bersiap untuk menjemput istri bosku di kantor dinasnya. Aku tersenyum menatap Big Narsi, lalu kupejamkan mataku dan mulai membiarkan ulah Big Narsi yang semakin aktif berbincang dengan diriku. Bibik ini memang suka kepo, baru dengar cerita saja langsung ingin mencoba seperti Bumita. Tapi jangan kesal lagi, ya nanti kalau harus keramas lagi, balasku. Big Narsi hanya membalas, bodoh amat yang penting Bibik mau terbang tinggi lagi dan jatuh ke bumi dengan santuy bersama kamu, Wan. Jam 4 sore tepat, aku berangkat menjemput istri bosku di kantor dinasnya. Seperti biasa sebelum mobilku jalan, Big Narsi melambaikan tangannya di depan gerbang. Kapok, kamu juga jadi harus keramas kayak Bibik kan, Wan? Ya udah, hati-hati jalannya. Bawa pulang nyonyaku dengan sehat dan selamat, ujarnya. Seperti yang sudah kuduga sebelumnya, Bumita istri bosku bukannya sedih atau kecewa ketika aku memberitahu jika Pak Heru bosku belum bisa pulang. Karena masih ada rapat tambahan di Jakarta selama 3 hari lagi. Wajah Bumita malah nampak berbinar bahagia. Mata beningnya menatapku, seolah menyampaikan sebuah pesan tentang sebuah keinginan yang masih terpendam darinya. Kenapa kamu enggak nelpon aku saja, Wan, untuk ngabarin kalau bos kamu belum bisa pulang? Hari ini, aku suruh kamu jemput 1 jam lebih cepat karena kupikir Pak Heru sudah di rumah. Kalau gitu, kita jangan pulang dulu deh. Nggak enak sama bawahanku kalau pimpinannya pulang duluan. Kita ngobrol saja di ruang kerjaku ini ya, Wan. Sambil menunggu jam 5 sore, baru kita pulang. Kata Bumita di saat aku menemuinya di ruang kerjanya di lantai 2. Ku jawab, ya maaf Bu,
Soalnya bos saya nelpon saya dan meminta saya menyampaikan pada ibu secara langsung. Katanya, kalau lewat telepon kurang sopan. Jawabku. Bu Mita hanya tersenyum mendengar jawabanku, lalu menyuruhku duduk dulu. Dia terlihat sangat cantik, anggun dan berwibawa dengan seragam dinas ASN berwarna coklat tua. Tadinya, dia duduk di balik meja kerja yang di atasnya ada papan nama bertuliskan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Namun saat aku datang dan duduk di sofa tamu di ruangan itu, Bu Mita beranjak ikut duduk di sofa setelah sebelumnya mengambilkan aku sekalem soft drink di kulkas. Kulihat Bu Mita memencet bel di samping meja. Tak lama kemudian, seorang staf perempuan datang dan berdiri di ambang pintu yang masih terbuka. Kata Bu Mita pada staf bawahannya, "Tolong kamu bawakan berkas ini ke pimpinan ya. Sudah saya tanda tangani semuanya." "Oh ya, sekalian tolong tutup pintunya ya Mbak. Supaya udara dari pendingin ruangan gak terbuang sia-sia," ujar Bu Mita memerintah Mbak Cantik, staf penjaga di depan ruang kerjanya. "Baik Bu, saya akan bawakan berkasnya ke pimpinan. Apa ada perintah yang lain Bu? Sebab saya mau minta izin pulang lebih dulu, kebetulan ada urusan keluarga sore ini," kata staf bawahannya. Bu Mita menjawab, "Iya, kamu boleh langsung pulang Mbak. Saya masih ada urusan sedikit sama sopir saya. Tapi ingat besok lebih pagi datangnya ya, karena kita kan ada agenda kunjungan ke desa," balas Bu Mita dengan senyuman ramah kepada bawahannya. Mbak itu tersenyum dan bilang terima kasih, lalu menutup pintu ruangan dari luar. Entah kenapa sejak pertama bekerja pada bosku, aku sangat kagum jika melihat Bu Mita mengenakan seragam ASN kebanggaannya. Ada nuansa tegas yang muncul dari seorang wanita di sana. Selain panorama keindahan alam yang semakin jelas terlihat dibalut seragam yang tidak longgar dan terkesan pas sekali di badannya yang masih sangat ideal posturnya. Seperti sebelumnya, jantungku mulai berdebar setelah staf Bu Mita beranjak pergi setelah menutup pintu dan meninggalkan pimpinannya hanya berdua saja di ruangan itu. Bu Mita menggeser duduknya mendekatiku, lalu menggerakkan tangannya mencubit lengan kananku. "Kamu kok tegang banget sih, Wan? Kayak masih menganggap aku ini pimpinan yang galak dan judes gitu. Apa kamu gak merasa bahagia jika bos kamu belum bisa pulang dari Jakarta?" tanyanya. Iya Bu, saya cuma terpesona melihat gaya kepemimpinan ibu yang tegas namun tetap ramah terhadap bawahan. Soal bos saya, ya saya nggak bisa komentar Bu. Mungkin memang bos saya sedang sangat sibuk di Jakarta, balasku. Bu Mita menyanggah ucapanku. Katanya, "Sebenarnya aku tahu kok semua ini hanya akal-akalan suamiku Wan. Paling juga dia sengaja bilang masih ada rapat tambahan di Jakarta. Tapi sebenarnya dia menghabiskan waktu untuk jalan-jalan ke Bali atau kemana saja bersama istri mudanya, wanita pelakor yang sudah merebut suamiku," katanya. Aku sontak kaget dengan tebakan istri bosku. Ternyata wanita memiliki kepekaan luar biasa terhadap kebiasaan dan sikap yang janggal dari lelaki yang dicintainya. Apalagi Pak Heru dan Bu Mita sudah membina rumah tangga selama 8 tahun lamanya. Dalam hati aku berkata, "Maafkan saya Bu, Ibu memang benar. Bos saya berbohong pada Ibu dan saya dimintanya untuk meneruskan kebohongan ini pada Ibu. Tapi tentu saja aku tetap menjaga kebohongan bosku dengan baik. Sebab Pak Heru itu bosku dan aku juga sudah terlanjur menerima uang suap. Duit tutup mulut sebesar 2 juta darinya. Jadi, ku bilang pada Bu Mita, jangan suka berburuk sangka Bu, nah mungkin saja bos saya memang beneran sibuk ada rapat tambahan di Jakarta. Lagi pula, bukankah tadi pagi Ibu malah berharap seandainya bos saya tidak pulang hari ini, tentu kita bisa mengulangi yang kemarin. Di mana Ibu menyuruh saya membantu Ibu?
kata-kataku memberanikan diri beradu argumentasi dengan istri bosku. Wajah Bumita semakin berbinar mendengar ucapanku, lalu mencubit lenganku sampai aku meringis kesakitan. Beneran ya? Kamu masih mau membantu diriku, Wan? Awas lo kalau kamu bohong, ujarnya dengan nada manja. Bumita melabuhkan kepalanya di bahuku, lalu berkata lirih padaku. Semoga saja apa yang kamu katakan tentang bos kamu benar adanya, ya, Wan. Semoga saja suamiku memang sedang sibuk bekerja. Aku sangat berharap kami bisa kembali harmonis seperti dulu, Wan. Akan tetapi, hanya dengan memiliki seorang anak saja yang bisa mewujudkan keharmonisan rumah tangga kami seperti dulu lagi. Bantu aku, ya, Wan. Bantu aku supaya bisa segera memiliki anak dan momongan sendiri demi kebahagiaan istri bos kamu ini, bisiknya padaku. Suasana indah di Villa Pegunungan Laksana kembali hadir saat itu. Begitu cepat perubahan itu, kurasakan terjadi dan mulai tak mampu aku kendalikan lagi. Kecantikan Bumita dengan seragam ASN kebanggaannya, wangi parfum mahal yang beraroma khas padanya. Juga perbincangan yang mulai akrab saat itu membuat aku kembali ingin seperti itu. Ingin sekali aku segera membantu semua masalah yang sedang melanda rumah tangga bosku dengan istrinya ini. Jujur, aku memang tidak setuju akan hubungan rahasia bosku dengan Mbak Sari, yang akhirnya menyebabkan rumah tangga mereka jadi tidak harmonis. Akan tetapi, sore itu, di ruang kerja istri bosku, diam-diam, aku pun terbawa suasana yang akhirnya membuat Bumita tak jauh berbeda dengan bosku sendiri. Pikiranku membayangkan apa yang dilakukan bosku bersama Mbak Sari di rumah mewah yang ditempati Mbak Sari. Seminggu tak bertemu, tentu mereka akan memanfaatkan waktu untuk melepas semua kerinduannya. Sementara pikiranku memikirkan urusan pribadi bosku yang seharusnya bukan menjadi beban pikiranku. Diam-diam Bumita juga mulai menduakan bosku bersama diriku, sopir yang selalu setia melaksanakan semua tugas dan perintah darinya. Aku hanya bisa menatap lampu hias di langit-langit ruang kerja kepala bidang di kantor itu. Sementara tanganku membelai rambut Bumita yang sedang sibuk merunduk di hadapanku. Kamu memang beda banget sama bos kamu, Wan. Suatu saat nanti, kalaupun bos kamu ingin mencampakkan diriku demi istri mudanya, aku enggak bakalan kecewa karena kamu masih mau membantuku, ujar Bumita sambil sesekali mendongak menatap wajahku. Ku jawab, iya Bu, tapi ini sudah jam 5 sore. Bukankah sudah waktunya pulang, Bu? Nanti saja pulangnya, Wan. Lagi pula di rumah ada Big Narsi. Mana bisa kamu membantu diriku? Kita selesaikan dulu pembicaraan kita seperti kemarin ya, Wan. Balasnya tetap ngotot dengan keputusan terbaiknya padaku. Aku hanya mengangguk. Lalu, sejenak kemudian melaksanakan tugas yang harus aku selesaikan untuk membantu keinginan istri bosku itu. Suasana di kantor dinas istri bosku sudah sepi. Pintu gerbang kantor sudah tertutup portalnya ketika mobil yang aku kemudikan membawa Bumita hendak keluar. Petugas Satpol PP memberikan salam dan membukakan portal. Bumita mengulurkan tangan keluar jendela dan memberikan sejumlah uang untuk si petugas. Terima kasih, Bu. Semoga selalu sehat dan banyak rezeki dan semua hajatannya selalu bisa terkabul, kata si petugas yang sampai sekarang belum aku kenal siapa namanya. Tapi kalau diamati, wajah petugas itu mirip dengan ayahandanya Mas Fufu Fafa. Hehehe. Bumita tersenyum, ku dengar dia mengucapkan kata amin dengan pelan, lalu kembali menutup kaca mobil. Perjalanan pulang dari kantornya menuju rumah bosku terasa menyenangkan. Di saat hari mulai menjelang malam, ada secercah kelegaan yang tersirat dari wajah dan senyuman Bumita. Demikian juga sebuah kelegaan yang kurasakan selama ini belum pernah aku alami. Kita mampir beli makanan dulu ya, Wan.
buat oleh-oleh untuk Big Narsi. Pinta Bu Mita. Ku jawab, siap Bu, tapi jangan nasi goreng lagi Bu, sebaiknya nasi padang saja. Balasku. Begitulah kisahku kawan, yang saat itu terpaksa membohongi istri bosku, namun akhirnya bisa membantu semua keinginan dari istri bosku itu. Kisahku akan kulanjutkan kembali dalam kisah selanjutnya ya kawan. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.